Di dunia musik, suara yang luar biasa sering dianggap sebagai kunci utama kesuksesan seorang penyanyi. Namun kenyataannya tidak semua penyanyi terkenal memiliki teknik vokal yang luar biasa, terutama untuk vokal perempuan. Ada banyak penyanyi yang mungkin tidak memiliki jangkauan vokal yang luas atau teknik bernyanyi yang kompleks, tetapi tetap berhasil menarik perhatian dan memiliki banyak penggemar. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti karakter yang unik, lagu yang mudah diingat, hingga strategi branding yang kuat. Di video kali ini, kita akan membahas penyanyi perempuan Indonesia yang mungkin suaranya dianggap biasa saja, tetapi tetap sukses dan dicintai banyak orang. Siapa saja mereka? Mari kita mulai. Cinta Laura Kiehel adalah seorang aktris, model, dan penyanyi berkebangsaan Indonesia yang memiliki latar belakang internasional. Ia dikenal sejak remaja melalui sinetron dan film, sebelum akhirnya terjun ke dunia musik. Cinta Laura memiliki gaya bernyanyi yang lebih mengandalkan karakter suara daripada teknik vokal yang kompleks. Ciri khas suara ringan tidak memiliki vibrato atau teknik vokal yang mendalam. Selain itu, efek aksen bule membuat cara bernyanyinya unik. Sebagai seseorang yang besar di lingkungan bilingual, aksen Cinta Laura sering terdengar unik tetapi kurang natural dalam bahasa Indonesia. Hal ini kadang membuat pengucapan lirik terasa kurang jelas atau agak canggung ketika dinyanyikan. Serta banyak lagu-lagunya terdengar lebih mengutamakan produksi musik modern ketimbang kekuatan vokal. Meskipun teknik vokalnya terbilang biasa saja, lagu-lagunya tetap terdengar catchy, terutama di genre elektropop, dance, dan R&B. Ini terdengar membingungkan, namun ia tetap memiliki banyak penggemar. Ini beberapa alasan seperti Cinta Laura bukan hanya penyanyi, tetapi juga seorang figur publik yang memiliki citra positif. Kepribadiannya yang cerdas, bilingual, dan berwawasan luas membuatnya disukai banyak orang. Dia lebih dikenal sebagai entertainer multitalenta daripada seorang penyanyi dengan skill vokal tinggi. Karirnya di dunia hiburan lebih mengutamakan visual, koreografi, dan konsep musik modern dibandingkan eksplorasi vokal yang serius seperti musisi-musisi lain. Cinta Laura adalah contoh bagaimana seorang penyanyi bisa sukses meskipun tidak memiliki suara yang luar biasa. Dengan branding yang kuat, lagu-lagu yang enak didengar, serta citra yang positif, ia tetap menjadi salah satu entertainer yang disukai banyak orang. Meskipun banyak yang menganggap suara Cinta Laura pas-pasan, ia berhasil membuktikan bahwa kesuksesan di industri musik tidak selalu bergantung pada teknik vokal saja, tetapi juga bagaimana seorang artis membangun citra dan daya tariknya. Bunga Citra Lestari atau yang akrab dikenal sebagai BCL merupakan seorang penyanyi dan aktris Indonesia yang memulai karirnya di dunia hiburan sejak awal 2000-an. Ia dikenal melalui berbagai sinetron sebelum akhirnya terjun ke industri musik dan merilis lagu-lagu pop romantis yang banyak disukai masyarakat. Dikenal dengan gaya bernyanyi yang lembut dan penuh perasaan, namun secara teknik vokal tidak terlalu menonjol, seperti sering menggunakan teknik breathy voice, yaitu suara yang terdengar bernafas atau seperti berbisik, yang memberikan nuansa lembut dan seolah emosional dalam lagu-lagunya. Teknik ini bisa menambah kesan intim dalam lagu, tetapi juga membuat suaranya terdengar kurang bertenaga. Ketika menyanyikan nada rendah, suaranya cenderung tidak memiliki resonansi yang kuat dan terdengar tipis. Ini membuatnya kurang cocok untuk membawakan lagu dengan dinamika suara yang besar, serta jangkauan vokal yang luas seperti diva pop lainnya. Dalam nada tinggi sering terdengar agak teriak dan kurang smooth dalam transisi nada. Dalam beberapa kesempatan live, suaranya terkadang terdengar kurang stabil atau lemah, terutama jika membawakan lagu dengan nada yang lebih menantang. Salah satu kekuatan utama BCL adalah kemampuannya menyampaikan emosi dengan baik, dan meskipun teknik vokalnya sederhana, ia mampu membuat lagu-lagunya terasa lebih menyentuh dan relatable bagi pendengarnya. Sebagai aktris sukses, BCL memiliki basis penggemar yang besar sejak sebelum terjun ke musik, serta kehidupannya yang selalu disorot media membuatnya selalu relevan di industri hiburan. BCL unggul dalam membawakan lagu dengan penuh perasaan, yang membuat lagunya terasa lebih hidup. Selain itu, dia juga selalu tampil dengan gaya yang anggun dan profesional, menambah daya tariknya sebagai entertainer. Meski suaranya sering dianggap biasa saja, banyak orang tetap menyukainya karena kepribadiannya yang hangat, lagu-lagunya yang relatable, serta citranya sebagai artis yang elegan dan profesional. Hujan menghapus jejakmu, karena segalaku bukan tempatku.
Ayu Ting Ting adalah salah satu penyanyi dangdut paling populer di Indonesia saat ini. Karirnya melejit setelah lagu Alamat Palsu viral pada tahun 2011. Meskipun sukses besar di industri musik dangdut, banyak yang berpendapat bahwa suara Ayu Ting Ting sebenarnya biasa saja dan tidak sekuat penyanyi dangdut lain seperti Inul Daratista, Lesti Kejora, atau Rita Sugiarto, dan lainnya. Sebagai penyanyi dangdut modern, Ayu memiliki gaya bernyanyi yang lebih ringan dibandingkan penyanyi dangdut klasik yang penuh dengan cengkok dan vibrato kuat. Jika dibandingkan dengan penyanyi dangdut senior, cengkoknya terbilang cukup standar dan tidak terlalu dalam. Jika dibandingkan dengan penyanyi dangdut lain, kemampuan Ayu dalam nada tinggi terbatas dan kurang resonansi. Ayu hanya lebih menonjol dalam gaya panggung yang energik dan ekspresif, yang membuatnya tetap menarik bagi penonton meskipun teknik vokalnya biasa saja. Ia tidak hanya mengandalkan vokal, tetapi juga menghibur dengan tarian, gaya bicara yang spontan, dan kepribadiannya yang ceria. Meskipun sukses besar, dari segi teknik vokal ada beberapa kekurangan yang bisa dikoreksi, seperti ada beberapa momen di mana suaranya terdengar kurang bulat dan stabil saat menyanyikan nada tinggi. Jika dibandingkan dengan penyanyi dangdut senior, teknik cengkoknya masih tergolong biasa saja, serta kadang lebih fokus pada aspek hiburan seperti tarian atau aksi panggung dibanding eksplorasi vokal. Sama mantan, jangan ya deh, jangan ente-entean, jangan ya deh, sabar wae, pasti nanti. Gisela Anastasia, atau yang lebih dikenal sebagai Gisel, adalah penyanyi yang pertama kali dikenal publik melalui ajang Indonesian Idol musim kelima pada tahun 2008. Meski tidak menjadi juara, ia justru lebih populer dibanding beberapa finalis lainnya. Namun banyak yang beranggapan bahwa suara Gisel sebenarnya biasa saja. Karakternya lebih ke arah girly dan santai, cocok untuk lagu-lagu pop mellow. Teknik ini membuat suaranya terdengar lebih intim dan emosional, tapi juga terkesan kurang bertenaga. Tidak banyak memainkan riff run, vibrato, atau melisma dalam nyanyiannya. Vokal stabil dalam lagu-lagu pelan ia terdengar cukup nyaman. Tetapi jika harus menyanyikan lagu yang lebih bertenaga, suaranya sering kurang kuat. Jika menyanyikan lagu dengan perubahan nada yang tajam atau nada tinggi yang panjang, sering terdengar kurang stabil. Meski tidak powerful, suara Gisel termasuk enak didengar dan tidak mengganggu. Sangat cocok untuk lagu-lagu pop ringan yang sering diputar di radio atau platform streaming. Sejak keluar dari Indonesian Idol, Gisel lebih dikenal sebagai selebriti multitalenta, bukan hanya penyanyi. Kehidupan pribadinya yang selalu disorot media juga ikut membuat namanya tetap populer. Aktif di berbagai acara TV, endorsement, dan media sosial, yang membuat meningkatnya daya tariknya di luar dunia tarik suara. Fans menyukainya bukan hanya karena suaranya, tetapi juga karena sosoknya yang dianggap hangat dan ramah. Yeni Rahmawati yang lebih dikenal dengan nama Bayen, adalah seorang komedian, presenter, sekaligus penyanyi dangdut di industri hiburan Indonesia. Ia lebih dikenal sebagai entertainer yang kocak dibandingkan sebagai penyanyi dengan kualitas vokal luar biasa. Meski berusaha meniti karir di dunia tarik suara, suaranya sering dianggap biasa saja bahkan cenderung kurang memiliki teknik vokal yang solid. Suara Bayen tidak memiliki karakter yang kuat atau khas, sehingga sulit untuk diingat sebagai penyanyi dangdut yang memiliki ciri unik. Tidak ada warna suara yang menarik bahkan sering terdengar seperti bernyanyi biasa tanpa banyak dinamika vokal. Ia berusaha membawakan lagu dengan cengkok dangdut standar, tetapi eksekusinya seringkali terasa kurang luwes. Jika dibandingkan dengan penyanyi dangdut profesional, cengkoknya terdengar kurang matang dan kadang terasa berlebihan. Bayen tidak memiliki teknik vokal yang mumpuni, terutama dalam hal kontrol nada, vibrato, dan sustain. Nada tingginya sering terdengar melenceng atau tidak stabil, yang menunjukkan kurangnya latihan vokal secara serius. Teknik pernapasan juga terlihat kurang kuat, terutama saat menyanyikan lagu dengan ritme cepat. Dalam banyak penampilannya, Bayen lebih menonjolkan ekspresi wajah, gaya bercanda, dan interaksi dengan penonton dibandingkan kemampuan vokalnya. Banyak penyanyi dangdut sukses karena mampu menyampaikan emosi dalam lagu, tetapi Bayen lebih sering terlihat hanya berusaha tampil lucu. Saat membawakan lagu sedih atau melankolis, emosinya tidak sampai kepada pendengar, sehingga lagunya terasa hambar. Jika bukan karena popularitasnya di dunia hiburan, kemungkinan besar karir musiknya tidak akan menonjol. Popularitas sebagai komedian dan presenter jauh lebih kuat dibandingkan eksistensinya sebagai penyanyi dangdut. Bayen mencoba meniti karir di dunia musik dengan merilis beberapa lagu dangdut, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar meledak atau diingat oleh publik. Lagu-lagunya hanya terkenal sesaat dan lebih sering diputar karena unsur hiburannya.
bukan karena kualitas musik yang luar biasa. Lagu-lagu yang ia bawakan lebih dikenal sebagai lagu viral sesaat, bukan karya seni yang bisa bertahan lama. Bayan lebih cocok sebagai entertainer di TV daripada penyanyi dangdut serius yang benar-benar fokus pada kualitas vokal. Jika ingin bertahan di dunia musik, Bayan harus benar-benar serius meningkatkan teknik vokalnya dan tidak hanya mengandalkan gimmick panggung. Tanpa peningkatan kualitas, kemungkinan besar karir musiknya tidak akan bertahan lama dan hanya menjadi hiburan sementara di industri dangdut. Widi Sudiro Nihlani, atau yang lebih dikenal sebagai Widi Fierratel, adalah vokalis utama dari band Fierratel. Sejak debutnya di industri musik Indonesia pada tahun 2008, Widi dikenal dengan karakter vokalnya yang khas dalam membawakan lagu-lagu pop alternatif bersama Kevin Aprilio dan kawan-kawan. Namun meskipun populer, banyak yang menilai suara Widi tergolong biasa saja, bahkan cenderung lemah untuk ukuran vokalis band besar. Widi memiliki suara yang ringan, tipis, dan sedikit sengau, yang memberikan kesan lembut dalam lagu-lagu Fierratel. Karakter vokalnya sering disebut cute atau manja, sehingga cocok dengan lagu-lagu Fierra yang kebanyakan bertema cinta remaja. Tidak seperti vokalis band lain yang memiliki teknik vokal matang, Widi cenderung bernyanyi tanpa banyak eksplorasi nada atau improvisasi vokal. Ia lebih mengandalkan vokal lurus tanpa banyak permainan dinamika suara. Napasnya juga sering terdengar pendek, membuat beberapa bagian lagu terdengar kurang stabil. Dibandingkan vokalis lain yang bisa menyampaikan emosi kuat dalam lagu, gaya bernyanyi Widi sering terdengar datar dan kurang ekspresif. Dalam lagu yang membutuhkan ledakan emosi, suaranya tetap terdengar monoton. Fierratel memiliki aransemen musik yang catchy dan ear-catching, membuat pendengar lebih fokus pada melodi ketimbang kualitas vokal Widi. Keyboard dan gitar dalam lagu-lagu mereka sering menjadi elemen utama yang menarik perhatian, bukan vokalnya. Meskipun sukses di industri musik, dari segi teknik vokal, Widi memiliki banyak kekurangan yang cukup signifikan, terutama jika dibandingkan dengan vokalis band lain yang memiliki teknik lebih solid. Widi sering terdengar seperti berbisik atau menyanyi dengan suara yang terlalu ringan, membuat beberapa bagian lagu kurang bertenaga. Dalam panggung live, suaranya sering tenggelam oleh musik karena kurang memiliki tekanan vokal yang kuat. Beberapa kali, terutama saat tampil live, nada Widi terdengar kurang stabil dan sedikit fals. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya kontrol vokal yang baik, terutama dalam bagian lagu yang membutuhkan sustain panjang. Banyak lagu Fierratel yang liriknya emosional, tetapi Widi sering terdengar datar tanpa penekanan emosi yang cukup kuat. Kurangnya dinamika dalam vokal membuat lagu terasa kurang menggigit dan terdengar generik. Dikenal luas setelah menggantikan Onadio Leonardo sebagai vokalis Killing Me Inside pada tahun 2014, bersama Kilm Safira menjelma menjadi vokalis paling disoroti karena menjadi energi baru dalam band. Namun sepanjang menjadi vokalis band, Safira hanya menjadi penikmat mata penonton di panggung dikarenakan performanya sebagai vokalis band perempuan yang masih terbilang langka di Indonesia. Suara yang kadang miss dan fals saat live menjadi kekurangannya saat itu. Bukan hanya sampai di situ, hingga kini pun Safira tak mampu memberikan performa dan suara terbaiknya untuk pendengar. Dia hanya memberikan gaya, wajah cantik dan melupakan tugasnya sebagai penyanyi dan vokalis. Begitu juga saat mengisi vokal di band Billfold, tentu saja tidak mudah karena genre ini menuntut vokal yang kuat, berkarakter, dan ekspresif baik dalam teknik clean vokal maupun growl. Namun dalam beberapa penampilan dengan Billfold, peran Safira lebih sebagai vokalis clean vokal yang membawakan bagian-bagian melodik dalam lagu. Posisi ini sebenarnya cukup penting dalam sebuah band metalcore atau post-hardcore, karena menjadi penyeimbang dari vokal scream yang agresif. Sayangnya justru di sini kelemahannya mulai terlihat. Safira nyaris tidak memiliki keunikan vokal yang bisa membuatnya menonjol di genre yang dia mainkan ini. Banyak pendengar yang merasa bahwa vokalnya terdengar generik dan kurang emosional, sehingga kurang bisa menyampaikan nuansa yang diharapkan dalam lagu-lagu yang dia bawakan. Itulah tadi beberapa penyanyi perempuan Indonesia yang suaranya biasa saja namun banyak yang suka. Jika ada yang perlu ditambahkan, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar.